Hai Sobat WP, jumpa lagi bersama kami di Ruang Diksi, Ruang Diskusi Santai. Oke, pada episode kali ini ditemani oleh saya, Siva Marunisa, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Putri. Untuk Sobat WP, untuk yang belum nonton episode-episode sebelumnya bisa dicek ya di YouTube kami. Kak Siva, sebelumnya pernah nggak sih ikut kegiatan Ormawah? Kalau aku sih pernah sih Kak, kemarin itu ikut LKM MTM. Kalau Kak Putri? Oh, kalau aku sih pernah ikut PPK Ormawa sih kemarin, cuman nggak lolos saja proposalnya. Gitu. Kamu tahu nggak sih PPK Ormawa itu apa? Tahu sih Kak, tapi nggak banyak juga sih taunya. Oke, kalau gitu gimana kalau kita cari tahu dan ngebahas soal PPK Ormawa yang lolos di Yang lolos tahun ini ya Kak ya? tahun ini. Kalau nggak salah sih BEM Pertanian sih kemarin yang Iya. lolos. Kita panggil langsung aja ya. Langsung aja di narasumbernya. Langsung aja kita sambut Kak Yurifar dan Hafif. Yeay. Halo Kak. Halo. Gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Oke, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, boleh nih Kak diperkenalkan masing-masing namanya. Ke teman-teman Sobat WP pasti kepo ya kan? Ya. Halo, perkenalkan nama saya Yurifar Burhanuddin dari Fakultas Pertanian angkatan 2019. Perkenalkan nama saya Nur Hafif dari Fakultas Pertanian Prodi Agribisnis semester 6. Oke. Aku mau tanya nih Kak, awalnya Kakak mengenal PPK Ormawa itu dari mana sih Kak? Dari kalau saya sih kenal dari sosialisasi dari kemahasiswaan ya, dari universitas. Kalau mungkin dari mahasiswa beda lagi. Kalau saya dari Mas Hafif sendiri diajak. Oh, jadi temenan deket ya udah ya? Ya, dari semester 1. Oh, dari semester 1. Oh, berarti pertamanya diajak gitu ya Kak? Ya kan, Di PPK. ya sekaligus kan satu kelas juga, satu semester. Jadi ya kasih tahu lah teman-temannya di Ormawa. Berarti yang ngikutin itu Ormawa BEM atau teman-teman sekelasnya campur gitu Kak? Enggak, Ormawa. Oh, Jadi Ormawa BEM. untuk anggota tim sih dari PPK Ormawa itu dari BEM Fakultas Pertanian semester 4 sama semester 6 tentunya. Oh, jadi campur gitu ya, Iya. seluruh BEM gitu. Iya. Yang buat Kak Hafif sama Kak Yuri tertarik sama PPK Ormawa itu apa? Yang buat kayak, harus ini harus lolos nih, harus ikut gitu. Iya, kalau tertarik sih kalau mahasiswa itu, Mbak ya. Namanya juga ibaratnya kita kegiatan, kita bisa terjun langsung, kita didanai juga. Siapa yang nggak tertarik? Kita bisa praktek langsung mengapresiasikan pikiran kita, bagaimana, ya kan Mas? Iya, tambah kegiatan juga lah, Pak. Ya ibaratnya kan Daripada nganggur. biar lebih kritis lagi toh Iya. mahasiswa masa enggak. Berarti Kak Hafif sama Kak Yurifer nih juga suka berorganisasi gitu ya Kak ya? Iya. Nah, untuk membagi waktunya gimana tuh kan Kakak sendiri kan udah semester 6 kan. Juga PPK Ormawa ini kan kegiatannya cukup padat. Kita harus membangun desa, membuat program apa segala macam gitu, Kak. Ya, tentunya kalau manajemen sih harus ngorbanin salah satu ya. Kalau nggak bisa toh berarti kayak kerja kita nyusun, otomatis kita harus ngeluangin ngerelain lah ibaratnya kita keluar dari pekerjaan, kita nyusun buat proposal itu biar maksimal toh. Kalau nggak ada yang dikorbanin ya nggak bisa, Mbak. Pasti harus ada yang dikorbanin lah. Kalau boleh tahu nih Kak, judulnya apa nih proposalnya untuk BEM Pertanian? Judulnya sih Antiksu. Oh, Antiksu. Iya. Alasannya apa itu Kak? Kok unik banget namanya? Bisa dijelasin sama Sobat WP ini. Ya itu Antiksu kan ibaratnya singkatan dari olahan tikus sawah sih sebenarnya. Olahan tikus sawah menjadi pupuk itu. Antiksu kan singkatan dari itu. Oh, dari tikus itu ya, hama Iya, tikus ya Kak. Oh, ya udah kita aplaus buat mereka ini yang udah lolos Pendanaan. Makasih. keren. Boleh diceritain sedikit nggak Kak mengenai alur PPK Ormawa yang Kakak ikutin kemarin ini? Kayak Kakak itu ngerjainnya bisa berapa lama atau ngorbanin kan katanya ya Kak tadi ngorbanin gitu. Maksudnya kayak
berarti nggak kerja gitu ya Kak, atau nggak sampai nggak ikut kelas atau gimana? Iya. Kalau cerita singkat sih perjuangan buat nyusun proposal ini kan dari bulan berapa? Bulan 3 atau bulan 4 kalau nggak salah. Ini kan mulai nyusun itu kan butuh waktu lama. Otomatis ya dari awal ya saya sendiri selaku ketua tim ya ibaratnya bentuk sosialisasi dulu ke Ormawa. Terus setelah sosialisasi baru merekrut anggota tim PPK itu. Setelah itu baru pembagian job desk bagaimana nyusun itu. Kalau halangan sih banyak. Kalau apa itu harus korban kerja itu tadi manajemen Iya. waktunya itu. Terus mengenai prosesnya ya kadang sampai 3 hari ya Mas Yuri. Iya. 3 hari nggak Nggak tidur, tidur, nyusun gara-gara Sampai nggak revisian. tidur ya? Iya, perjuangan. iya. Perjuangan banget. Soalnya waktunya waktu itu juga mepet. Kita juga riwa-riwi toh ibaratnya Iya. kita harus ke desa sasaran terus analisis masalah dulu baru Janjian kita sama kelurahan juga kan. kita harus buat kesepakatan dulu dengan masyarakat desa Masyarakat. dulu, sosialisasi dulu awal, survei sama itu kan otomatis butuh waktu banyak. Betul banget. Untuk SDM sendiri nggak ada kesulitan dah Kak. Misalnya kan kadang kan ada teman-teman itu kayak kurang solid gitu. Iya. Udahlah kamu aja lah, aku Heeh. sibuk ini. Kayak lebih ngandelin gitu, ah nggak apa-apa lah, udah ada Mas Hafif gitu, nggak usah Kamu aja gitu. lah, gitu. Kalau awalan sih sebelum seleksi kedua ya, jadi kan pertama kan seleksi pertama. Oh iya. Jadi itu dari tim sendiri saya nyadari lah ibaratnya banyak yang kerja Iya. Nah, itu dia mayoritas pekerja. mayoritas pekerja jadi belum ada jaminan lolos jadi kan Iya. kurang percaya diri. Iya, kayak Manfaatnya itu ngapain apa kan gitu ya. belum tentu, ibaratnya nggak mau berjuang maksimal. Capek-capek Iya, gitu kan capek-capek. hasilnya gitu. Namun setelah Lolos. dinyatakan lolos seleksi kedua itu baru itu ada semangat sedikit lah ibitnya walaupun belum pendanaan kan tapi Iya, udah ada telah lolos gambaran ke- gitu iya, ya Kak kalau bakal ada lolos. seleksi ke berikutnya itu. Jadi setelah lolos seleksi kedua itu alhamdulillah tim baru bisa kompak Mas Iri ya. Iya. Ibaratnya yang kerja mau ngeluangin waktunya Ngeluangin sehari buat nyusun buat seleksi kedua itu. Terus alhamdulillah sampai sekarang masih Sampai kompak. yang terakhir itu apa Fit? Seleksi terakhir itu semuanya kan pada ngumpul di kampus jam 7 pagi. Ya. Datang ke sini semuanya jam 6 pengorbanan. Oh. Hitungannya kan meluangkan menyempatkan waktu Iya. buat PPK Ormawa. Benar, benar. Iya kayak itu. Kalau kakak-kakak sendiri ini tujuannya apa sih mau mengikuti PPK Ormawa ini kira-kira? Kalau kalau tujuan sih banyak ya sebenarnya. Yang pertama dari internal otomatis tujuan ikut PPK ini kan untuk gimana ya untuk menguatkan kapasitas soft skill dari mahasiswa pertanian sendiri toh yang ikut BEM itu. Terus yang kedua otomatis meningkatkan soft skill pribadi yang masuk tim itu, masuk PPK itu. Terus yang kedua kan bisa paling tidak tujuan dari PPK ini kan apa itu mampu mengabdi berbagi untuk masyarakat ya. Iya. Ibaratnya kita memberdayakan masyarakat bagaimana potensi untuk maju masyarakat tersebut bisa sasaran. Untuk Kak Hafif sama Kak Yurifar ini baru pertama kali ikut PPK atau sebelumnya udah ada pengalaman ya Kak? Kalau saya sendiri sebelumnya udah ada, selain PPK ada mengikuti, cuma ya nggak lolos juga. Ya baru PPK ini yang lolos. Nggak tahu kalau Mas Habib ini. Kalau saya baru cuma dari dulu sudah denger lah ibaratnya kayak Udah PHP. Ini pengen kan gitu iya, ya. jadi PPK ini kan seru tuh Mbak. Iya, Jadi itu gimana? PPK itu kan gabungan dari PHP 2D, Wiradesa, Bina Desa. Iya, Yang dulunya itu 3 program itu kan sekarang jadi jadi satu. satu. Ibaratnya sama namun di lingkup PPK Ormawa itu. Jadi ya sudah dengar-dengar lah ibaratnya. Itu. Kalau harapan kakak-kakak ini buat PPK Ormawa yang sekarang ini yang anti-su ini gimana nih Kak ke depannya? Harapannya Iya. ya semoga bisa Berjalan. berjalan dengan lancar, kita mencapai tujuan dari PPK Ormawa ini, terus luaran hasil tujuan ibaratnya tercapai dengan maksimal Mas ya. Nah, Untuk sebelum memilih judul Antiksu ini kakaknya itu survei dulu ke desa atau gimana tuh Kak? iya. Kok bisa judulnya jadi Antiksu Iya. gitu? Iya, sebelumnya kan
permasalahan tikus ini kan nggak asing lagi bagi petani. Iya. Otomatis Iya. dari pertanian itu nggak asing lagi Iya. gitu ya. Iya. Sebenarnya Udah tikus lama. tuh hama Iya. utama bagi pertanian. Terus yang pertama sih sosialisasi dulu ke masyarakat desa Kandangan. Di daerah sana Oh iya. juga banyak petanian diserang sama Hmm. tikus itu Hampir tiap tahun kan tiap tahun. Jadi masalah. kalau diobati dipakai listrik itu kan kurang maksimal. Jadi kita membuat solusi baru lah bagaimana untuk mengendalikan hama tikus sekaligus meningkatkan ekonomi warga desa tersebut kan. Oh itu apa tikusnya itu di hama yang udah meninggal atau kakaknya ada racun sendiri untuk membunuh tikusnya itu kak? Oh. untuk untuk mengendalikan tikus sih pakai metode baru itu ya, emposan itu pakai LPG. Oh, pakai Jadi LPG. iya, Baru jadi tahu nih aku Iya. nih. Sesuatu yang baru ya Iya. kak sih. jadi di tikus kan pasti punya sarang tuh. Oh iya Jadi- ya, yang dari besi itu dah Kak? Apa? Enggak, sarangnya tikus Sarang asli. Sarang Jadi- tikus. Oh, Ya, ada. kalau kan? ya di sawah-sawah itu kan ada. Jadi Iya, iya. sarangnya tikus itu nanti diopos Di- diopos pakai LPG dikasih belerang. Itu dia kan keluar sudah Oh, pakai keracunan. gasnya LPG itu dah Kak? Ya. Gasnya ditaruh di sarangnya situ. Enggak, Oh, jadi ngebom. Itu kan soalnya saya kan nggak tahu kan, nggak Iya. pernah tahu soalnya kayak masih asing gitu. Iya. Jadi itu rumahnya tikus itu dikasih depannya itu dikasih belerang, terus belerangnya itu dibakar. Oh. Bisa pakai omposan itu, Mbak. Oh. Jadi setelah diompos itu kan nanti tikusnya kan bakalan keluar Oh, keluar sendiri. keluar sendiri. Itu tikus itu punya rumah banyak itu. Satu rumah namanya punya 1000 pintu maksudnya. Aduh. Punya. Jadi keluar dari mana-mana, nanti keluar itu sudah keracunan ya. Oh, jadi nggak pakai racun tapi pakai Nggak. metode itu ya, Iya. kayak panas gitu mungkin mereka terganggu Iya. dengan rumahnya gitu Iya. lalu keluar. Ya, menarik banget ya. Terus habis itu dikeringkan gitu dah, Kak? Apa langsung kayak diolah jadi pupuk atau ada bahan dasar lain selain tikus tadi? Iya. Setelah itu sih, setelah tikus tadi mati sih, Iya. ada proses sendiri ya. Oh, Sebenarnya ada ada proses proses bagaimana diolah, ibaratnya sterilisasi lah. Iya. Otomatis kan tikus kan tidak jauh dari virus sama Iya. bakteri, jadi harus disterilisasi dulu biar aman kita buat pupuknya itu. Gitu. Jadi setelah melalui proses sterilisasi baru itu ada bahan tambahan buat difermentasi, diolah jadi pupuk itu. Jadi Antiksu itu nama produknya gitu ya, Kak? Ya, Iya. Milo. Oh. Itu terus rencananya mau diperjualbelikan atau kan tadi kakak yang di surveinya di Kandangan, berarti jalannya juga di daerah Kandangan situ Iya, juga. Iya. Rencananya lanjutannya mau diperjualbelikan atau disumbangkan ke Ya, jadi petani kayak situ diberdayakan aja? sama Iya. petani gitu, Kak. Kalau rencana sih, jadi kan tikus kan kita beli. Oh, Mbak. beli Jadi dulu. tikusnya itu biar lebih maksimal pengendaliannya kan buat semangat petani-petani toh. Oh iya, Ibaratnya iya, kita iya. kasih nilai jual buat Oh, tikusnya itu. Biar Punya pada nyari kan. Tikusnya kita beli, Oh. nanti kita olah jadi pupuk, itu pupuknya kita juga jual ke petani. Oh, Namun kan iya, iya. tidak relatif mahal dengan pupuk-pupuk kimia Iya. toh. Juga saling biar bisa berjalan dengan berkelanjutan Oh, maksudnya. berarti Nanti kayak nggak kerjasama gitu ya, Ya, kayak sama ibaratnya kayak petaninya. kerjasama. Ibaratnya kita membeli tikus ya kita jual pupuk kayak Iya. gitu. Untuk kedepannya nih Kak, misal kalau ini sudah berjalan dengan baik, itu untuk pemberdayaannya warga sana atau kakak sendiri yang mengolah dari tikus itu untuk jadi pupuk? Setelah 5 bulan dari kami terjun di sana langsung itu apa namanya? Kita hanya itu memonitoring saja. Jadi setelah 5 bulan kegiatan di sana itu diharapkan itu Masyarakat. kelompok Antiksu di sana kan bisa mengolah sendiri, kita hanya memantau sambil harus membantulah apa yang perlu dievaluasi. Berarti manfaatnya bagus untuk membangun perekonomian juga ya. di Iya, warga. jadi lebih efektif ya, Iya, Kak ya. iya. Bermanfaat banget. Untuk proposal nih Kak, pasti kan banyak revisian tuh. Ada nggak sih kayak di titik kakaknya itu merasa Mau nyerah gitu nyerah, loh, Kak. gagal, revisi terus. Aku juga capek kerja lah, tugas segala macem gitu. Ada nggak Kak titik kayak bener-bener kayak udah capek gitu? Kalau capek sih pernah sih Mbak, Iya. namanya juga manusia ya. Iya. Iya. Karena pernah capek buat usul ini belum tentu juga dapat lolos pendanaan ya. Iya. Jadi capek sih wajar, tapi istirahat saja, jangan sampai berhenti gitu Mbak. Jadi kalau lelah ya istirahat, Iya. gitu lanjut Nggak lagi lah. dipaksain Iya. lah.
Tapi untuk seluruh SDM aktif semua ya kak ya? Alhamdulillah setelah seleksi itu aktif semua. Nah, Oh berarti Semangat setelah ini. seleksi baru setelah aktif. seleksi. Ya semangat semua baru-baru keluar semua. Betul. Ada berapa sih Kak kira-kira seleksinya? Kan tadi Kak bilang yang seleksi pertama lolos atau 2 seleksi aja, habis seleksi kedua langsung pendanaan gitu. Oh, yang pertama kan seleksi internal dulu Oh, iya. dari universitas. Iya. Terus yang kedua seleksi pertama dari Belmawa. Oh iya. Terus lolos seleksi kedua itu seleksi presentasi langsung itu, Mbak. Iya. Jadi Iya. setelah 3 seleksi itu baru lolos pendanaan itu. Jadi ada 3 seleksi ya. Iya, Kak? seleksi. Jadi dari awal itu sudah apa memakai ide dari tikus itu ya kak ya? Iya. Kan permasalahan masyarakat pada umumnya itu. Iya, menarik loh karena kan nggak pernah ada ya dari Iya. tikus. Kok bisa kepikiran pakai tikus gitu loh Kak? Iya kan baratnya kan kalau saya sendiri dari anak Iya. petani kan otomatis Iya sudah sih. tahu itu tikus kalau diobati, dijebak Nggak itu bisa ya, Kak, ya? nggak bisa Tetap Tambah iya, banyak. bisa aja. maksimal. Tapi kalau tikus punya nilai jual kan otomatis lumayan ya. Banyak, Iya. Kak, ya. banyak hari kan. banyak yang nyari, pengangguran semua cari semua. Nah ini kak yang saya tahu kan yang mengikuti PPK Ormawa ini kan ada 11 ya, ada 11 PPK Ormawa dan yang lolos itu cuman BEM pertanian gitu. Ada tips dan trik gak sih untuk yang belum lolos PPK Ormawa ini biar semangat untuk coba lagi gitu? Kalau tip dan trik sih gimana ya? Ya sebisa mungkin lah berpikir dulu, beranalisis dulu, nyusun buat proposal itu sekiranya ada peluang besar untuk lolos lah, Mbak. Yang pertama itu. Terus yang kedua jangan lupa, staf Inovasi. bismillah itu selalu berakhir alhamdulillah. Iya. Iya. Jadi jangan lupa dengan bismillahnya dulu. Nah, kata-kata hari ini mulai bismillah Jangan bismillah. baru ada kata alhamdulillah. Nah, Banget. Kalau yang perlu disiapkan untuk PPK Ormawa itu apa sih kak biar kayak langsung lolos gitu? Iya. Apa ide-ide untuk proposalnya itu harus Yang gimana gitu kita? sekiranya Kakak kemarin itu loh. Iya. Soalnya kan basicnya juga dari pertanian ya, Iya. jadi udah menguasai banget ya kan. Iya. Minum dulu ya. Iya Kak. Silakan Kak. Mbak Putri minum, Santai, Mbak Putri. iya. Mas Iya, Yurifar lanjut. minum dulu. Jadi gimana tadi Mbak? Eh, Lupa. gitu. Santai aja Gandring. Mas. Yang perlu dipersiapkan kalau siapa tahu itu nanti tahun depan kan siapa tahu dari adik tingkatnya yang mau ikut Iya. PPK Ormawa gitu loh Kak. Kan Iya. biasanya kan anak kan asing apa sih gimana sih caranya biar bisa lolos gitu loh Kak. Betul banget. Oh ya tentunya yang pertama harus ikut organisasi dulu ya. Iya. Sebenarnya kalau jadi mahasiswa nggak ikut organisasi itu otomatis kurang juga pengetahuan, pengalaman otomatis kurang. Kalau ikut organisasi kan otomatis nanti dapat pengalaman, dapat pengetahuan, juga bisa tahu lah informasi dari sana, dari sini, dari Iya. universitas sana, dari universitas sini. Terus juga tahu informasi langsung dari universitas toh otomatis. Iya. Yang penting itu sih kalau tip buat perbanyak relasi lah. ya Perbanyak relasi, ya. ikut organisasi gitu. Nah nih kak, untuk setelah kegiatan PPK Antiksu ini selesai, rencananya apa ini BEM pertanian selanjutnya? Rencana BEM pertanian. Iya. Iya. Setelah Antiksu. menjalankan PPK Ormawa PPK Antiksu Antiksu. ini. Ya, setelah PPK Antiksu ini kan saya otomatis dari BEM apa itu sudah pernah ya jadi pengurus BEM. Oh iya, Jadi, periodenya udah periodenya habis. sudah habis otomatis. Gantian sama yang Ya, lain. Iya. kita cuma dampingi lah Iya. generasi Iya. baru itu buat meneruskan perjuangan seperti kami lah ibaratnya ikut program-program yang diadakan oleh apa itu kementerian atau ikut program-program lain lah tentunya. Kan banyak sekali kegiatan Iya. itu dari Kan untuk apa support dari UWP ini kan juga banyak banget ya kak. Salah satunya apa sih kak? salah satunya sih yang pasti perlu diingat semua sih SPP ya. SPP. Jadi Oh, kita iya. dapat keringanan SPP. Oh iya iya. Berarti feedback dari kakak menang PPK didanai PPK Ormawa itu tadi gitu ya. Iya, jadi dapat keringanan SPP terus itu keringanan SKS juga. Ada konversi KKN. Iya. Ya Berapa KKN SKS termasuk ya? juga. Iya. Berapa SKS kalau boleh tahu? Kalau dari universitas sih tergantung universitas ya. Soalnya kan Iya. menyesuaikan mata kuliah yang Iya. sesuai dengan Oh iya iya, bersama. semesternya itu ya. Iya. Hmm, Kan Kira- eh,
Ya, Mbak Putri aja dulu. Kan Ormama ini kan bertim ya kak ya banyak. Ada nggak sih teman yang kadang buat jengkel atau ada Iya. tipe-tipe yang wih anak ini bagus banget apa dukung gitu loh, dukung kegiatan ini, yang satunya kayak tipe-tipe yang nggak disukai itu kayak gimana sih kak? Berarti kan ada yang ganjel gitu loh. Iya, sedikit Kalau curhat aja nggak paling apa-apa. jengkel itu kalau tim punya tim banyak saran, banyak komplain, banyak pendapat, tapi Tapi dia nggak nggak mau gerak. Iya. Jalan. Ya, itu Cuma lebih- ngomong aja gitu ya, Iya, Kak, ya. jadi lebih suka dengan orang yang nggak banyak bicara, Sat-set lah. namun bertanggung jawab lah, ibaratnya Iya. mau kerja sama bareng, susah bareng-bareng, seneng juga Iya. bareng-bareng lah. Betul. otomatis. Itu sih dari Berarti work team ya. Iya. Yang penting tuh. Kalau motivasi kakak sendiri nih, biar semangat gitu kak, biar ngerjakan itu semangat gitu loh kak. Gimana Motivasi nih? buat sobat WP nih kak. Iya. biar apa, Pak? Biar Biar semangat, semangat, ya, ya. semangat. Ikut organisasi sama Iya, ikut Iya. biar lomba-lomba excited gitu gitu loh loh. untuk ikut PPK Iya, tahun soalnya depan. kan Harus mahasiswa ikut. sekarang itu jarang ya kak yang kayak semangat ikut Iya. organisasi gitu Ya, loh ini kak. ngapain sih Iya, capek gitu. capek. Semangatnya itu banyak sih Mbak ya, sebenarnya ikut organisasi itu satu pengalaman banyak, terus kita kenalan relasi itu juga banyak, apalagi kita ikut organisasi luar itu otomatis kenalan itu dari Iya. mana-mana toh, Nggak dari nggak sini dari lingkup universitas saja, bisa dari lingkup luar universitas saja ikut organisasi itu enaknya. Kalau Mas Rudi gimana? kalau aku wis pokoknya nambah temen lah kalau saya, Ya banyak Gitu. relasi itulah. nambah relasi lah. Jadi kita harus ikut organisasi iya, biar bisa nambah relasi ya kak ya. Heeh. Biar banyak pengalaman juga kan, itu kan juga buat bekal Iya, kalau buat bekal kerja kita. ya kak, Iya. bisa buat Yang paling penting kan buat bekal kembali ke masyarakat lagi toh, iya. ya. Heeh. Soalnya kita kan sebagai mahasiswa itu Iya. harus Bakal kembali ke masyarakat lagi. Manajemen waktu ini kan susah ya kak ya, kayak kita harus ngatur apa gitu. Gimana sih cara ngaturnya tuh kak? Kalau kalau dari saya manajemen waktu saya yang penting yang perlu diprioritaskan dulu ya otomatis. Iya. Dipilih dulu yang mana prioritas, yang mana lebih penting dulu. Kalau ibaratnya yang sekiranya bisa ditinggal dulu ya ditinggal dulu. Namun jangan sampai tidak dilakukan, ibaratnya semua ada acara bersama-sama gitu. Berarti intinya kita harus memahami dulu ya Iya. apa yang perlu dilakukan selanjutnya gitu. Iya. kalau dari kak Yurifer sendiri, Iya. Gimana kalau Manajemen manajemen waktu. waktu gitu. kalau mau saya ya itu tadi prioritas dulu, maksudnya yang mana yang harus diprioritaskan ya yang dilakuin duluan, maksudnya kayak buat acara di kampus ya kampus dulu, nanti giliran yang lain ya biarin lah. Ya. Gampang nih yang Kayak lain. main-main Iya. sama temen Iya. gitu ya. Terus kan ini udah lolos ya kak ya. Kira-kira itu udah jalan apa masih nunggu proses yang lainnya atau gimana? Iya. Alhamdulillah sudah mulai jalan ya. Jadi mulai bulan Juli ini sudah mulai Oh, jalan. sudah mulai jalan. Jadi pendanaan diperkirakan awal minggu ini. Jadi Iya. setelah pendanaan itu kita sudah mulailah ibaratnya Langsung kegiatan terjun, langsung ya. terjun. Untuk Kak Hafif sama Yurifer ini pernah nggak sih kayak tugasnya itu ada yang nggak sampai nggak dikerjain, sampai Iya. dicari dosen, nggak pernah masuk kelas? Gara-gara Ya. Kalau- sibuk tadi. Kalau itu sih pernah sih ya. Sering ya? Sering ya apa diingatin sama dosen sih pernah. Cuma kan kadang dosen juga kita izin dulu Mas Uri ya. Kita nggak lupa hormat dulu lah Oh, sama iya. dosen, kita izin dulu lah. Kita alasan buat kerjain sesuatu itu. Oke. Betul banget. Sudah Mbak Putri. Ini ada nggak sih kayak motivasi atau semangat yang ingin dibagi sama sobat UWP? Nih, Mas Rik. Motivasi ya. Pokoknya tetap semangat, tetap berusaha untuk melakukan hal sesuatu yang diinginkan lah. Ibaratnya jangan sampai berhenti. Ibaratnya Tetap percaya diri tetap aja ya Kak. percaya diri, ya. Iya. Ibaratnya itu. Pokoknya kalau berdebat kamu seri ya. Iya. Pokoknya awal bismillah itu selalu berakhir alhamdulillah. Nah, Jadi itu. itu. Betul banget. Ingat itu teman-teman yang awal dengan Bismillah, bismillah nanti pasti akhir alhamdulillah. alhamdulillah. Gak kerasa banget nih Kak Sif, udah Iya. lama ya kita bincang-bincang. Bener nih. Terima kasih banyak ya Kak udah ngeluangin waktunya padahal Iya. udah jalan loh PPK-nya ya. Iya, udah jalan. Pasti sibuk nih. Iya, pasti sibuk untuk ngatur. Iya. Pasti besok ada kegiatan ya Kak. Iya, Iya. besok sudah mulai. Udah jalan kan soalnya. Iya.
Terima kasih juga buat Sobat UEP yang udah standby buat nonton podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel kita. Dan jangan lupa untuk follow sosial media kita yang ada di sini. Oke, sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Dadah.